Om Swastiastu. Melanjuti pembicaraan saya kemarin tentang perbuatan yang harus dilakukan di zaman peleburan ini, yang disebut dengan pemurnian Astasiwa, kembalinya Dewata Nawasango ke Siwoloka, dan kembalinya para loh leluhur ke Siwoloka, ngiringan Dewata Nawasango. Barang siapa yang belum ngontak linggih sebelum gerhana matahari 4 tahun yang lalu, pada 2016 saya nyepi, berarti dewa dia tidak memiliki, karena Dewi Durga sudah turun pada satu ke kawah Candradumuka, meninggalkan catur sananya untuk melindungi umat manusia. Sekarang pada saat beliau terjun ke kawah Candradumuka meraga Durga, akan kembali ke Siwoloka meraga Dewi Uma, beliau menurunkan catur sananya untuk melindungi manusia. Nah, sekarang manusia yang belum melakukan gentang linggih sebelum itu, roh leluhurnya tidak bisa mengikuti Dewata Nawasango ke Siwoloka, beliau ke dalam kayangan. Di sana minta pertolongan kepada dalam kayangan biar umat manusia melakukan penebusannya. Nah, disinilah tebusan dikembalikan ke laut, tidak lagi kembalikan ke pelinggih, karena di bumi ini akan dibersihkan. Kalau kita ngelingihin leluhur lagi, kan leluhur kita ikut digempur ya. Nah, kembalikan leluhur ke Siwoloka, biar dari Siwoloka beliau leluhur akan melindungi kita di bumi. Tanpa melakukan perbuatan itu, kita tidak akan bisa. Nah, inilah peran utama manusia untuk melakukan penebusan-penebusan, karena manusia adalah yang utama menyeimbangkan buah suah dewa buta manusia. Dewa buta manusia ini dah peran utama manusia masih hidup harus berbuat. Manusia tidak boleh diam, jangan pegang HP aja mungkin selama sarang sampai harus berbuat. Manusia ini juga tidak semuanya lahir dari sangkan para mati, aja lahir dari Samar, ada yang lahir dari Pempatan Agung, ada yang lahir dari Tegal Penangsaran, ada lahir dari kuburan kalau gak pernah ngaben. Nah, itulah perjalanan manusia, roh leluhur. Sekarang ditebus, disucikan ke laut. Nanti pada saat itu nanti setengah uripnya begitu dikatakan pekelem dengan pekeling dengan taluh bebek 6 bisi tasik atau kelan pejatian turun pekelem dengan itu Utara Buno, langsung dihanyutkan setengah uripnya di sana. Nanti di sana akan ada cihno, airnya besar tiba-tiba atau ditarik. Nah, pada saat itulah mandi semua sentananya. Pada buktikan nanti omongan saya ini, nanti akan setelah selesai melakukan itu dengan upacara yang tepat dan benar, rasakan sakit yang di badannya akan hilang, akan berangsur-angsur akan hilang, nyakitan bangkiang, bau keringat pengung, baunya ketek terus berair. Kalau perempuan sampai semuanya bau. Itu yang terjadi sekarang pada manusia, karena manusia tidak melakukan perbuatan. Inilah yang ditunggu oleh leluhur. Tanpa melakukan itu, berarti wadah kita ini kotor, akan gampang dimasukkan penyakit. Ada COVID, ada gini, ada gitu, gampang dimasukkan penyakit. Untuk menghindari itulah, biar kita masih bisa melewati zaman ini, zaman Kali Yuga, berakhir zaman Kali Yuga menuju ke zaman Kerta ini, masih di waktu 34 tahun ini, biar kita selamat. Angkat leluhur. Setelah tahap itu selesai, lagi mengangkat dari catus pata. Karena kenapa? Dari dalam kayangan dasa aksara ke Brahma panca aksara, ke kawah Candradumuka catur aksara, ke marga 3 tri aksara, ang umang berbuah suah tripurusa. Nah, baru masuk ke dua asara inilah ada dalam ini sumur besar tembus ke bumi, masuk menuju ke Siwoloka. Nah, ini dah bolong bumi mencari Siwoloka di bawah, tapi di atas tapi di bawah. Ini dah para roh, para atman ini, para atma ini turun, berebutan dia. Kalau nggak diantar oleh sentananya, makanya di sana sering disebut pianak muka swarga gitu nah. Bukannya panak megang HP ke buka swarga ulah melalui perbuatan. Manusia hidup inilah mengantar leluhur mencapai sorga. Manusia hidup inilah yang akan bisa menyetabilkan bumi. Manusia hidup inilah yang akan bisa
menyeimbangi segala unsur berbuah suah. Tanpa perbuatan manusia, bumi ini akan goncang. Ada banyak manusia, tapi manusia tidak ada melakukan perbuatan. Itulah yang harus kita lakukan sekarang. Mari kita turunkan pelan-pelan ego kita. Stop membenci, stop iri hati, stop melakukan hal-hal yang buruk. Roh kita ini sebentar lagi dalam masa 34. Ya kalau kita bisa lewat 34 tahun ini, kalau kita kena penyakit, pasti akan habis. Begitu habis, turun di bumi, numitasnya apa? Lemati, buati, lintah. Sekarang manusia ini sekarang badannya hampir sepeluruhnya tuh di ngemu lintah, ngemu ulat belatung. Makanya sering sakit bangkiang, bengkak badannya, bengkak, orang bengkak terus mungkin itu udah badannya penuh besi ulat belatung. Begitu ada penyakit lewat, tiung, tidak perlu tutup mulut lagi, jarak 10 meter sudah kena. Itulah yang harus kita perbuat sekarang. Begitu selesai ngangkat dicor sepatu, biar lagi bawa ke laut. Yang sudah pernah memukul, yang sudah pernah ngaben, yang sudah pernah nilepati, tidak perlu mengangkat lagi di kawah. Kecuali betul-betul dosanya. Nah setelah itu baru kita langsung di di marga 3 melakukan penyucian. Di sana melakukan penyucian, pembersihan setelah roh leluhur yang barusan reret akibat bencana alam bisa munggah jadi dewa. Setelah beliau munggah jadi dewa, baru bisa turun ke Sabda Petala, lubang besar sumur turun ke bawah. Itulah pengalaman spiritual saya yang saya dapatkan selama ini. Itulah yang saya lihat selama ini. Itulah yang terjadi. Di sini mari kita berbuat, biar kita selamat semua. Setelah sampai penyucian di Sapu Jagat, itu sudah dekat itu. Sudah turun. Nah lubang ini ada 7 tingkatan lagi. 7 lubang ke bawah sampai Siwan ada tingkatnya lagi. Dari Padoloko, Gunoloko, Mayoloko, Stanoloko, Burloko, Buahloko, Swaloko, baru mencapai Swaloko, baru mencapai sampai Siwaloka, keheningan, kesucian. Kalau kita tidak mau berbuat untuk leluhur, akan lama terjadi ini, akan terus berulang-ulang. Habis itu stop sebentar COVID-nya, diam dulu sejenak, habis itu datang lagi diam sejenak, lagi yang lain. Ini akan menyusul bencana-bencana yang lain. Setelah COVID ini akan banyak bencana-bencana lain yang menyusul. Seperti nanti ini gempa selatan Bali. Gempa selatan Bali 8,5 skala Richter di tahun 2020. Ingat, ini tahun 2020 akan terjadi. Jawa, Bali, Lombok bergetar. Coba catat ini ya. Sekarang tanggal berapa? Sekarang hari Minggu. Hari Minggu tanggal berapa sekarang? Tanggal 26. Tanggal 26 sekarang. Catat tanggal 26 2020. Tahun 2020 ini. Guncangannya di selatan Bali. Nanti yang akan roboh di Bali Utara. Buktikan nanti itu. Guncangannya di selatan Bali pusat gempanya, tapi yang akan roboh di Bali Utara, Jawa, Bali, Lombok akan terguncang. Itu yang akan terjadi dalam 2020 ini. Marilah berbuat sekarang untuk menyelamati sentana kita. Marilah berbuat sekarang untuk menyelamatkan anak cucu kita. Tanpa perbuatan kita, leluhur gak bisa berbuat, karena dia mengharapkan kita yang masih hidup untuk berbuat, melakukan perbuatan. Oke, Kirang Langgeng yang tidak berkenan, mohon maaf. Tolong di like. Di like kalau bisa di komen, tapi yang sopan. Ya, biar sama-sama saling menginspirasi. Karena ini perjalanan pengalaman saya mencapai selama saya ngayah di Sabda Petala di Siwaloko. Itulah yang saya lihat. Saya masuk ke dunia beliau. Nanti saya kasih berikutnya yang disebut dengan kematiannya yang
roh-roh leluhur itu. Kenapa mati? Gimana orang mati? Mati itu adalah bermimpi. Kalau Anda pernah bermimpi berarti Anda pernah mati. Makanya jangan bermimpi lama-lama biar gak mati suri. Itu nanti saya akan jelaskan berikutnya. Suksma. Om Santi 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 Om.